Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, semoga kalian semua ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan mengisahkan keajaiban terkabulnya sebuah doa. Nah, itu adalah pengalaman saya sendiri. Ambil manfaatnya. Kenapa saya selalu menyuguhkan kisah-kisah ini? Agar sahabat semua mengenali Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang, yang maha mengetahui apa maksud dan tujuan kita, asal dengan niat baik. Dulu kejadiannya sudah lama sekali. Saya kenal dengan seorang ibu pejabat atau istri dari seorang pejabat, tidak usah disebutkan siapa itu namanya, yang saat itu memang datang kepada saya dan keluarganya dalam keadaan terpuruk karena dililit oleh hutang. Dia bukan berhutang karena berhutang karena memang untuk menutupi kos atau biaya gaji karyawannya yang ada di dalam perusahaannya itu, yang saat itu memang sedang kolab katanya. Awalnya dia diruqyah memang untuk mengobati segala keresahan dan kegalauannya. Saya nasihati, dibawa ke dalam ilmu tauhid bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya dari semua kejadian. Pasti Allah akan memberikan hikmah. Itu yang saya katakan pada pasien saya, ibu seorang pejabat tersebut. Dia mulai taat pada Allah sesuai yang saya sarankan. Bangun malam, selalu ingat Allah, zikir pada Allah. Dan alhamdulillah jiwanya menjadi tenang. Masa itu kemudian berlalu. Berbulan-bulan kemudian dia datang pada saya dengan masalah baru, yaitu dengan masalah ada pekerjaan katanya. Bekerja sama dengan pemerintahan Pemda di Papua. Ada dana katanya yang akan dikucurkan untuk atau pengenalan budaya Papua di Jakarta dalam suatu acara. Akan mengucurkan dana 7,5 miliar rupiah. Dia mungkin adalah koordinatornya dalam acara tersebut. Akhirnya dia bercerita kepada saya bahwa selama berbulan-bulan, mungkin ada 2 bulan, dia sengaja mengirimkan pegawainya ke Papua sana dengan harapan mendapat MOU atau tanda tangan persetujuan dengan proyek ini. Karena dananya belum turun-turun juga, susah banget untuk melobi ke atasan atau pemerintah di sana yang memang sudah ditugaskan di sana. Susah banget. Susah untuk menemuinya, susah untuk menepati janjinya. Sampai si ibu pejabat ini membiayai seluruh biaya yang diperlukan untuk keperluan selama dia berada di sana. Dari hotelnya, dia penginapannya, maksudnya tuh dari makannya, apa-apa. Jadi merasa tekor jadinya dia. Udah mah susah, uang turun, dia harus membiayai seseorang atau pegawainya di sana, biaya hidupnya. Tapi tetap tidak bisa cair juga. Nah, itu alasan dia datang minta pada saya. Dia bercerita, "Abi, tolong saya, bagaimana saya bisa melaksanakan proyek ini, sedangkan uang susah cairnya. Abi bisa nolong enggak?" Lalu saya tanya sama ibu tuh, "Emang berapa, Bu, uangnya yang harus dicairkan?" "Ya uangnya lumayan banyak sih, sekitar 7,5 miliar. Dia bilang, "Abi bisa tolong saya enggak? Mudah-mudahan dengan Abi, dengan perantara Abi, dengan doa-doa Abi, uang itu segera cair." Lalu saya berpikir, ya sudahlah, toh selama ini saya hanya sebagai perantara dalam setiap pekerjaan, setiap proyek-proyek yang orang-orang butuhkan. Misalnya penjualan rumah, penjualan tanah, penjualan aset-aset lain. Toh saya hanya meminta tugasnya.
memohon melalui tirakat-tirakat yang saya lakukan. Oke deh Bu, saya sanggupin. Tapi dengan syarat, selama saya tirakat untuk mencairkan dana ini, Ibu tidak boleh pergi ke orang-orang pintar. Ya Bu ya, Ibu harap paham untuk hal ini. Jadi maksudnya begini Bu, takutnya Ibu bertanya-tanya kenapa demikian. Bukan saya istilahnya tuh takut tersaingi atau serakah. Ibu tahu saya, karena saya selalu memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu hakul yakin saya. Jadi jangan dicampur adukan. Ya, beda dong antara ilmu orang-orang pintar dengan ilmu tauhid atau kalamullah. Beda dong, caranya juga beda. Bukannya mereka jelek, tetapi caranya beda. Antara hak dan batil tentunya tidak akan sama ya Bu ya. Mohon Ibu mengerti. Oh begitu ya Abi. Ya saya paham Bi. Baik kalau begitu, mulai saat ini Ibu ijab kabul sama saya. Ibu akan menyerahkan pekerjaan ini. Tentunya Allah juga yang mengabulkan. Mudah-mudahan dengan perantaraan saya, uang 7, miliar tersebut segera cair ya Bu ya. Insya Allah. Kita saling berdoakan aja. Alhamdulillah, saya laksanakan tugas dari beliau. Tiap malam saya bangun tahajud. Hanya satu tujuan, agar uang 7, miliar tersebut segera cair dari instansi pemerintahan Papua. Dari nama-nama orangnya. Karena si Ibu sudah melaporkan nama-nama orang-orang yang memang menjabat untuk mencairkan dana tersebut di Pemda Papua tentunya. Begitu saya selalu berdoa setelah saya tahajud, salat istikharah, salat sunat taubah, atau pagi-pagi setelah salat duha, zikir, beristighfar, bersolawat, lalu memohon kepada Allah. Kadang-kadang saya membaca Al-Quran gitu, diniatkan. Kita boleh memohon pada Allah dalam segala hal, tapi yang tidak boleh adalah kita memohon dan meminta segala sesuatu kepada selain Allah. Allah sudah tahu apa yang dibisikkan oleh hati kita tanpa kita meminta. Tapi karena kita ada sebab dan akibat, sebabnya kita meminta, pada hakikatnya Allah yang akan mengabulkan doa-doa kita. Terus selama sampai 3 minggu, 3 minggu ada kabar dari ibu istri pejabat tersebut. Dia mengabarkan saya melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab saya. Ada apa nih Bu? Tumben Ibu ceria sekali nih hari ini. Tanya. Alhamdulillah Abi. Ada kabar dana itu cair. Namun cairnya melalui 2 termin atau 2 tahapan. Yang pertama 4 miliar dulu katanya. Kemudian bulan berikutnya akan cair sisanya. Begitu kata beliau. Berarti Ibu bisa mengambil hikmahnya dari semua ini. Bahwa segala sesuatu masalah bisa kita adukan pada Allah. Kita hanya berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak yang lain. Mohon maaf, saya tidak harus mengenal pejabat-pejabat instansi pemerintahan di Papua. Yang harus kita ambil pelajaran. Bahwa ilmu hakul yakin yang saya lakukan, dan mungkin semua orang di antara sahabat bisa melakukan cara ini, yaitu dengan yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan mengikuti segala perintahnya dan taat hanya kepadanya di dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu hajat, tidak mencampurkan dengan yang lain. Insya Allah keajaiban itu akan terjadi. Semua itu akan menjadi ilmu. Dan memang saya patenkan, itu adalah ilmu hakul yakin. Tentunya kita mengenal Allah ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Hakul yakin, tidak perlu teori, tidak asal. Kita senantiasa mengikuti atau mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi segala permasalahan, berdoalah pada Allah. Berdoa itu adalah permintaan. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik semesta alam, Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Minta, jangan ragu.
Semua orang bisa, termasuk sahabat. Apapun masalahmu akan dikabul oleh Allah. Janji Allah itu akan terjadi seiring dengan waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat, namun akan terjadi. Asal kita sabar dan tawakal dalam memohon kepadanya. Akhirnya uang itu turun. Ya, alhamdulillah, hanya dalam waktu singkat dari ijab kabul, si ibu itu minta tolong sama saya. 3 minggu kemudian uang itu cair, meskipun dengan cara termin atau 2 tahapan. Yang pertama 4 miliar, bulan berikutnya sisanya yaitu kira-kira 3,5 miliar. Alhamdulillah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa saya harus ke Papua, tanpa saya harus melobing ke sana sini, tapi Allah lah yang menggerakkan semuanya. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Laksanakan perintah Rasul Muhammad SAW dengan sunnah-sunnahnya. Insya Allah hidup kita akan semakin baik.